Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Tuan Chang, tenang. Dia sekarang di bawah pengaruh ulat cinta dan hampir tidak sadar. Kalau kau ingin dia selamat, kau masih harus mencari cara untuk menyelamatkan hidupnya terlebih dahulu. Pece merespon, iya, aku akan menyelamatkan dia terlebih dahulu. Terus tiba-tiba, jebrak, ada yang membuka pintu. Jenderal Chen, Jahwa telah melarikan diri. Pece merespon nih, dia melarikan diri. Pasukan bayangan sudah dikerahkan dan mereka gagal menangkapnya. Beri aku alasan yang masuk akal. Jika tidak, kau tidak perlu menjadi komandan Aula Imperial lagi. Saya juga baru tahu bahwa ada jalan bawah tanah rahasia di Qinling. Jalan ini di bawah kendali keluarga Wei. Pei Chen berkata, setelah ini, segera kirim seseorang untuk mengepung keluarga Wei. Dan aku akan segera menyusul ke sana. Siap, kita lihat tuh. Dikasih kayak sebuah obat mungkin ya. Nona Anyun, hah ya? Apa? Pei Chen bertanya nih. Bolehkah aku bertanya, bisakah kamu seperti yang nenek Apu katakan sebelumnya? Bisakah kamu memancing ulat cinta yang ada di dalam tubuh Chang Lia ke dalam tubuhku? Ahyun berkata nih, Tuan Chang, apakah Anda gila? Di dalam tubuh Anda masih ada ulat cinta jantan. Jika Anda berencana menaruh ulat cinta betina dalam diri Anda akan mati. Aku pasti bisa mengatasinya. Terus nih, gerbang segel ke-13 titik akupuntur. Terus tuh keluar kayak apa tuh? Kayak apa pakai jarum akupuntur gitu kan. Terus kayak keluar biru-biru. Ayo ikut aku pria tampan, mari sini. Waduh, nih mungkin ilusi mungkin ya. Pekok. Suan Ching Cue, dalam hati Pei Chen, tidak aku sangka tabrakan antara ulat cinta jantan dan betina akan memiliki reaksi yang begitu besar. Ayu bertanya, Tuan Chang, apakah kau baik-baik aja? Iya, aku baik-baik aja. Ini, ganti bajumu, kau basah oleh keringat. Oh ya, terima kasih banyak. Terus diganti baju. Dalam hati Ahyun ngelihat bareng dari Pei Chen, begitu banyak bekas luka. Apa yang dialami pria ini? Ahyun bertanya, hah, apa kamu tidak apa-apa? Hah? Terus tiba-tiba, tapi si Pei Chen langsung mundur tuh. Dalam hati Pei Chen, bisa-bisanya aku melakukan ini di depan saudara perempuanku. Maaf, tidak apa-apa Tuan Chang. Dalam hati Ahyun, masih nggak bekerja. Pei Chen berkata, untuk beberapa saat kumohon rawat Chang Lai. Aku akan pergi untuk mengurus beberapa hal. Ayu merespon, baik, pergilah Tuan Chang. Sekarang kita pun pergi nih ke kediaman keluarga Wei. Nih ada beberapa orang nih yang, nih. Oke, ini disebutin ya. Jadi yang lagi kayak merangkak itu namanya Wei Lei. Sedangkan yang kakek ini namanya Wei Feng. Sedangkan yang kanan nih, yang sebelah kakeknya yang kanan itu Wei Shan. Nah, nambah karakter lagi tuh. Si Wei Shan berkata, kakak tetua. Ya, tetua lah. Lei tidak melakukannya dengan sengaja. Dia melakukannya demi keluarga Wei kita, demi keluarga Wei. Apa artinya dirimu untuk keluarga Wei? Apakah untuk menghancurkan keluarga Wei?
Apa kau tahu siapa yang kau singgung? Dia adalah penguasa dari pasukan alam pertama, Jenderal Jiang. Dia adalah pria paling kuat di Cina, penguasa pertama di wilayah utara. Kita berniat bersekutu dengannya lewat tangan Huang Wenshan. Tapi kau malah mengirim orang yang ingin dia bunuh. Bagaimana bisa kau begitu bodoh? Kakek, meskipun dia kuat, dia hanya jenderal tentara aja. Kakek harus bergabung dengan klan lain. Kakek harus bergabung dengan keluarga lain. Selain itu, jika dia jatuh di masa depan, kita juga bisa menyelamatkannya. Kakek membalas, kau bajingan. Terus tiba-tiba muncul tuh, Master Jiang. Kita lihat tuh, tongkat dari si kakek diambil sama Pei Chen dan langsung tuh dipukul ke si Wei Lei. Dan kita lihat tuh, tongkatnya sampai patah dan langsung berdarah. Pei Chen berkata, aku gak yakin apa orang lain punya masa depan, tapi itu lancang, Wei Lei. Hari ini sudah gak ada jalan untukmu kabur. Katakan, kemana kau mengirim Chen Qiahua? Aku akan kukatakan, aku akan memberitahumu. Dia pergi ke kota Black Rock di Hunan Barat dan bilang dia mencari penyihir hebat untuk membereskanmu. Pei Chen membalas nih, anggap aja hari ini kau beruntung. Pergi. Aduh. Cao Chun berkata, Jenderal, apakah Anda baik-baik aja? Pei Chen menjawab, aku baik-baik aja. Dalam hati Pei Chen, meskipun ulat cinta telah dipindahkan oleh Xuan Qingcue, efeknya masih bisa terasa. Aku harus cepat pergi ke Miao Qiang untuk membunuh bajingan Chen Qiahua itu, dan kemudian menyelesaikan masalah ulat cinta. Dan akhirnya si Pei Chen pun naik mobil dan pergi tuh. Dalam hati Pei Chen, racun ulat di tubuhku telah ditekan sementara dengan Xuan Qingcue, tapi aku harus cepat mencari solusi. Pei Chen bertanya nih, apa bisa Anda memberitahu saya arah yang harus saya lalui untuk bisa sampai ke desa Black Rock? Benar, ini satu-satunya jalan yang menuju kota Black Rock. Tapi 2 hari terakhir, hujan dan jalan terputus karena banjir bandang, sehingga jalan diperbaiki dan jalan hanya dibuka untuk lalu lintas mulai besok. Pei Chen bertanya lagi, jalan tidak akan terbuka sampai besok? Orang itu menjawab, itu benar, tapi kami punya tempat istirahat di penginapan. Apakah Anda ingin menginap sejenak di sana? Dan akhirnya Pei Chen pun diajak nih ke penginapannya. Ini penginapan milik saya. Saya akan menyiapkan kamar untuk Anda beristirahat. Terus ada yang datang tuh, seseorang yang orang kiri tuh, dia berkata, Master, saya ada sesuatu untuk dilaporkan pada Anda. Master bertanya, apa itu? Ini Master, pesan telah tiba dari kota Black Rock yang mengatakan untuk mencegah pemuda di foto dan jangan biarkan dia mencapai kota Black Rock hidup-hidup. Terus pas dia ngecek, pria di foto ini bukankah itu, dalam hati orang ini, bukankah itu dia? Aku tahu apa yang harus dilakukan. Malam ini kau bawa beberapa orangmu ke sini. Siap Tuan. Dalam hati Pei Chen, ada yang aneh, akan bijak bagiku untuk tetap waspada malam ini. Terus di dalam penginapannya nih, Pei Chen lagi seperti biasa antara kultivasi atau meditasi gitu kan. Terus Pei Chen sadar tuh, mereka di sini. Pertama, aku akan bersembunyi dan lihat apa yang akan mereka lakukan. Kita lihat tuh, ternyata Pei Chen pas bersembunyi, orang-orang itu masuk bawa kapak, bawa golok, bawa pedang gitu kan. Rame banget tuh, ingin mengepung si Pei Chen. Dalam hati Pei Chen, jadi mereka kesini untuk membunuhku. Terus pas ngeliat nih, hilang, gak ada Pei Chen kan. Berhenti, ada yang aneh dari tempat ini. Pas dibuka selimutnya, loh gak ada. Di mana dia? Tiba-tiba pemilik penginapan, dia di sana. Itu, kau ingin membunuhku? Apa kau pikir dirimu layak melawanku? Kita lihat tuh, yang pemilik langsung ditendang sama si Pei Chen. Tapi si pemilik ngambil sesuatu tuh, seperti kendi kecil gitu, dan dilempar ke Pei Chen. Pergilah ke neraka. Kita lihat Pei Chen menghajarnya nih, memukulnya dengan tangannya. Tapi ternyata dari situ muncul seperti kayak serangga gitu. Dalam hati Pei Chen, ini adalah cicada emas. Kalian tau gak sih cicada tuh yang kayak berisik banget itu hewannya. Kalau kalian tahu pasti tahu deh. Kau hanya serangga kecil, tapi kau berani mencoba untuk menyerang jenderal tentara ini. Dalam hati Pei Chen, legenda mengatakan bahwa cicada emas adalah jalan Tao surgawi. Dalam hal itu, jenderal tentara ini akan menggunakan dirimu sebagai suplemen. Kita lihat tuh, cicadanya seperti diserap ya. Iya. Dan Pei Chen lihat tuh kayak ada seperti cahaya-cahaya gitu di sekitar Pei Chen. Cicada emas telah dilepaskan. Sekarang orang ini pasti akan mati. Apa aku benar-benar mati? Pemilik penginapan, rupanya kau punya mulut yang besar. Dan ternyata Pei Chen gak apa-apa nih, walaupun diserang oleh cicada emas. Dan cicadanya menghilang tuh. Kau gak mati? Bagaimana bisa kau masih hidup? Pei Chen menjawab nih, siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk berpikir bahwa serangga kecilmu itu dapat membunuhku? Mempertimbangkan fakta bahwa kau membiarkan diriku untuk tinggal di sini 1 malam, akan kuberi kau kesempatan untuk hidup. Kita lihat tuh, si Pei Chen menyiapkan serangan dari tangannya.
kayak bentukan petir-petir gitulah. Apakah kau akan hidup atau mati? Itu tergantung pada takdirmu. Tidak. Dan setelah kejadian itu, dengan cepat Peichen langsung pergi ke mobil tuh. Dan Peichen agak sedikit terluka. Nampaknya Go dan Cicada masih memiliki beberapa efek pada tubuhku. Dan aku merasa ulat cinta lah, intinya ulat cinta itu loh. Ulat cinta di dalam tubuhku seperti memberontak. Aku harus keluar dari sini dan menemukan tempat untuk menyembuhkan luka dan menekan efek ulat gu cinta. Ya ulat cinta itulah intinya lah, gue gak tahu tuh sana. Jadi ulat gu. Nah sekarang kita pergi nih. Ada di Provinsi Miaoqiang, wilayah Xiangyao, kota Huangfeng. Seseorang berkata, Tang Ciruo, berhenti di sana karena kau akan menjadi istriku. Oke, berarti nih yang lagi dikejar Tang Ciruo yang cewek berarti ya. Sedangkan yang cowok, oke nih lanjut nih, ada nih. Aku, Kelong, pria paling kuat di seluruh wilayah Xiangyao. Kalau kamu tidak menikah denganku, siapa lagi yang bisa kamu nikahi? Tang Ciruo membalas, aku udah bilang, aku tidak akan menikah denganmu, bahkan jika aku mati. Terus dia kabur, dan pada akhirnya si Tang Ciruo menemukan jalan buntu. Oh tidak, gak ada jalan keluar. Hei tuh cepat, dia di sana, kejar dan tangkap dia. Tang Ciruo berkata, aku gak punya pilihan lain selain memanjat dinding ini. Terus tiba-tiba dari dinding itu muncul Peichen tuh dan langsung memeluk si Tang Ciruo. Tang Ciruo berkata, Ciang, kakak Ciang, apa yang kau lakukan di sini? Loh, kok kenal? Peichen merespon nih, aku kakak Ciang, apa yang terjadi padamu? Apakah kau baik-baik aja? Ayo keluar dari sini dan pergi ke tempat lain. Dan akhirnya mereka berdua pun pergi nih ke hotel. Tang Ciruo bertanya, kakak Ciang, kau tidak terinfeksi ulatku cinta kan? Dalam hati Peichen, Cicada Emas telah mempengaruhi ulatku cinta GU. Jadi ulat GU cinta, ulatku cinta. Bahkan sekarang teknik Xuanqing tidak mampu menahannya. Tang Ciruo berkata, kakak Ciang, tunggu aku akan pergi membeli Anda beberapa obat herbal untuk membantumu mendapatkan penawar dari ulat cinta. Tapi harus ditahan tuh sama Peichen tuh. Kakak Ciang, sadarlah, kendalikan dirimu, maafkan aku gak bisa menahan tekanan ini. Terus akhirnya, udahlah ini skip. Ini gue sensor. Aduh, tiba-tiba gini dong. Terus kita pindah chapter langsung nih. Udah kelar pindah chapter. Peichen berkata, maaf, kemarin aku tidak apa-apa. Aku tahu kau tidak bermaksud melakukannya. Aku tidak menyalahkanmu. Setelah semuanya yang terjadi, aku tidak akan memaksa kakak Ciang untuk bertanggung jawab atas ini. Aku berutang hidup kepadamu. Jika bukan karena kamu, aku akan mati di Afrika Selatan. Kali ini, anggap aja ini sebagai balas budiku padamu. Kakak Ciang, kau beristirahatlah dulu. Aku akan kembali sekarang. Keluargaku telah merencanakan untuk berlibur. Aku kabur keluar rumah. Aku berpikir ayah akan khawatir padaku. Kau pikir aku harus seperti apa, Ciang Peichen? Apa digabung? Gak tau lah, gak ada koma. Jadi gue anggap begitu. Kakak Ciang, Peichen berkata, kau sudah menjadi milikku. Ciruo, aku tidak akan mengizinkanmu menikah dengan siapapun. Kak, apa yang kakak katakan benar? Peichen menjawab, sekarang aku akan membawamu keluar untuk makan terlebih dahulu. Oke? Dan akhirnya mereka berdua pun keluar. Saat mereka di jalan, kita lihat tuh ada yang sedang membunyikan lonceng gitulah atau bel. Seseorang berkata nih, monster akan datang. Yang ingin tetap hidup, pergilah berlindung. Dalam hati Peichen, apakah ini pemburu mayat Xiangxi? Kita lihat tuh, senyumnya serem ya. Aku hanya merasakan aura yang menjijikan. Apakah ini aura hantu wanita itu? Tapi aura ini sangat berbeda. Peichen, apa ada yang salah? Apa nggak apa-apa? Kau tidak takut kan? Peichen merespon nih, bagaimana bisa aku takut? Bukankah itu pemburu legenda mayat Xiangxi? Iya itu benar. Tapi tiba-tiba, apa yang salah? Itu, lihat ke sana. Pria yang mengenakan baju brocade adalah adikku. Dan pria besar bodoh itulah ayahku yang memaksaku untuk menikah. Dia anak Taois hebat dari keluarga Xiangxi bernama Kelong. Jadi apakah itu berarti dia rivalku dalam memperebutkan cintamu? Apa yang kakak maksud rival cinta? Aku benci dia. Jangan bicara omong kosong. Peichen berkata, jangan marah. Kau kembali ke hotel dulu. Demi dirimu, aku akan menyingkirkan mereka. Ciruo akhirnya pun pergi tuh. Baiklah, pastikan kau segera kembali. Nah terus ini kita lihat tuh si siapa? Kelong ya. Kelong tuh ini loh guys. Kelong tuh kalau kalian biasa tuh yang tidurnya siang bangunnya malam. Nah tuh Kelong. Kelong berkata nih, apa yang kau lihat? Berani-beraninya kau menghalangi jalan orang lain. Kau gak perlu repot-repot cari tahu siapa aku. Aku Master Kelong. Kita lihat tuh, Kelong menyerang tapi Peichen berhasil menghindar. Kau tidak buruk,
Adik kecil, apakah kau ingin tinggal di Miaochang? Datanglah dan bekerja untukku. Aku akan membayarmu 20.000 sebulan. Hah, kau ingin aku menjadi pengikutmu? Emangnya kau layak? Kelong membalas, jangan bodoh, kau sangat beruntung kakak iparku telah menyukai bakatmu. Seharusnya ya, kalau gua nggak salah, yang kanan Kelong. Yuk lanjut, yang kiri menambahkan, nah, aku memberimu kesempatan di sini. Terimalah jika kamu tidak ingin dihukum. Emangnya apa yang bisa kau lakukan padaku? Bajingan, sini kau, biar ku kasih pelajaran. Hah, memberiku pelajaran? Kau gila. Kau nggak merasa dingin di bawah pinggulmu? Kita lihat tuh, tangan dari Pei Chen megang sesuatu. Dan ternyata, ini bye-bye. Hah, sialan. Ternyata yang dipegang adalah ikat pinggang dari mereka berdua tuh. Sialan. Lain kali akan kutangkap anak itu dan gak akan kubiarkan kabur. Dan Pei Chen pun pergi. Dan Pei Chen pergi menghampiri si Chiro. Chiro bertanya, Pei Chen, kau udah kembali? Enggak, belum, masih berantem. Chiro melanjutkan nih, aku lupa memperkenalkan padamu. Pei Chen, ini adalah gadis Muite. Aku pikir dia juga wisatawan dan datang ke sini untuk meminta segelas air pada kita. Dalam hati Pei Chen, si wanita iblis. Pei Chen berkata nih, Chiro, aku tiba-tiba ingin makan bolu kismis. Tolong beliin di depan sana ya. Aku ada sesuatu yang harus dibicarakan dengan wanita Muite ini. Chiro merespon nih, hah, bukankah katamu bolu terlalu berminyak untuk dimakan? Dan akhirnya si Chiro dipaksa keluar tuh dan pintunya pun ditutup. Gak kusangka kau benar-benar akan datang untuk mencariku. Kita lihat tuh, wanita iblisnya langsung bersiap-siap untuk menyerang. Jangan pikir aku gak berani untuk menyerangmu ketika aku di Miaochang. Aku punya cara untuk membuatmu musnah. Kita lihat tuh, si iblis menyerang menggunakan rambutnya. Dan rambutnya berhasil menangkap tangan dari Pei Chen. Dalam hati Pei Chen, ini adalah kenangan milik wanita iblis. Wanita iblis ini sebenarnya Flower Blossom Valley Maiden saat dia hidup. Kita lihat tuh, ini kenangannya berarti ya. Pei Chen berkata, kau ingin aku mengatur pernikahan untuk kalian berdua? Dalam hati Pei Chen, dewa Molintain apa Mountain kah? Molintain, tulisannya Molintain, tapi nggak tahu lah udah. Dewa Molintain Miaochang adalah dewa yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan angin, guntur, dan hujan. Jadi apakah wanita iblis ini salah mengerti bahwa aku adalah dewa gunung Miaochang? Melihat dari ingatan wanita iblis ini, seperti obsesinya adalah bersama Raja Penyihir. Dia ingin aku melakukan ritual untuknya dan menyingkirkan kutukan yang terdapat di Blossom Valley Maiden, dan kemudian menemukan Raja Penyihir. Dalam kasus ini, aku harus pastikan dia tenang terlebih dahulu. Kau harus menjadi pengikutku yang setia untuk kedepannya. Dan ketika kita sampai di tempel, aku akan mengangkat kutukanmu. Tiba-tiba Chiro datang tuh. Pei Chen, gawat. Raja Mayat telah muncul di Miaochang. Keluarga Chow nggak bisa mencegahnya. Hah? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Raja Mayat muncul di sini, seluruh wilayah Miaochang akan terjadi bencana. Pei Chen bertanya, gak perlu panik, aku punya solusinya. Di mana Raja Mayat saat ini? Chiro menjawab, ada di rumah keluarga Chow. Pei Chen, apakah kau punya cara untuk menyingkirkan Raja Mayat? Terus tangannya ditarik tuh Chiro. Pei Chen berkata, baiklah, mari pergi ke rumah keluarga Chow di Yichuang. Dan mereka pun pergi nih. Nah, ini sekarang kita pergi nih ke keluarga Chow, wilayah Yichuang. Sesampainya di sana, Chiro berkata, kakak Qianjia, Chiro, apa yang kau lakukan di sini? Kita lihat, berarti wanita ini adalah Qianjia, putri termuda dari keluarga Chow. Chiro berkata, aku telah membawa seseorang yang bisa mengalahkan Raja Mayat. Orang yang bisa menghadapi Raja Mayat. Apakah dia bisa? Dia sangat muda. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan Raja Mayat? Chiro melanjutkan nih, Pei Chen sangat kuat. Dan kakak Qianjia berkata nih, baiklah, aku tidak harus mengatakannya. Aku sudah berhasil menemukan shaman untuk menahan Raja Mayat untuk kita. Gak ada gunanya dia di sini. Jadi biarkan dia kembali. Tiba-tiba ada yang datang nih, nona muda. Gawat. Mayat Raja Mayat tidak dapat ditahan lagi. Master Chang telah meminta kita untuk membawa tongkat penakluk naga. Hah? Nggak bisa ditahan. Dan mereka pun bergegas nih, langsung pergi mungkin ya ke arah si Raja Mayat. Qianjia berkata, aku selalu membawa tongkat penakluk naga. Ayo ke sana, mari kita berikan tongkat penakluk naga ini kepada tetua Chang. Chiro bertanya, kakak Chang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pei Chen menjawab, mari kita ke sana dan lihat terlebih dahulu. Terus di sana nih, kita lihat tuh ada kayak banyak apa sih? Talisman, kayak talisman gitulah. Dan kita lihat nih, nah ini mungkin si Master Chang ya, Tetua Chang. Nah itu kita lihat tuh ada banyak sekali peti mati dan satu yang sedang banyak segelnya tuh, segel-segel warna kuning. Nah tiba-tiba Pei Chen menahan si Chiro nih, berhenti. Hah? Emang apa yang terjadi?
Raja Mayat telah bangkit. Kita lihat tuh, pelan-pelan peti matinya terbuka dan segel kuningnya semua terlepas tuh. Dan Raja Mayat pun keluar. Dan Tetua Chang sampai terluka tuh. Penyihir Pei Chun bertanya, kau mengenalnya? Kita lihat tuh, si Qianxia langsung maju. Mati kau binatang buas. Tapi si Qianxia langsung dihajar sama si Raja Mayat. Nona Buddha, awas. Terus menyerang lagi tuh si mayat. Hah, apakah ini akhirnya? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Cai